Oke. Jadi misalnya kita menggambarkan sebuah batu di atas gunung begini. Nah, kondisi batu yang berada di atas gunung ini, inilah kondisi yang disebut sebagai steady state atau kondisi yang homeostasis ya. Nah, ini. Jadi ini adalah kondisi homeostasis seperti yang kita gambarkan bahwa mau puasa atau tidak puasa, kandungan glukosa darah tetap sama. Ikan misalnya, tekanan osmotik di dalam cairan intraselnya itu berada pada tekanan tertentu dan tidak akan berubah, ya. Nah, ketika kemudian terjadi suatu hal yang membuat keseimbangan itu diganggu, ya, misalnya kita sebut saja di sini ada stres atau tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari lingkungan. Seperti yang kita ceritakan tadi, ikan nila yang kita tahu adalah ikan yang hidupnya di air tawar, tiba-tiba dipindahkan ke tambak, ya, dimana kita tahu bahwa tambak udang itu adalah percampuran antara air tawar dengan air laut, sehingga salinitasnya ya katakanlah antara 0 dengan 30, sebutlah misalnya 15. Nah, ketika misalnya tekanan osmotik ikan dari lingkungan itu mengalami perubahan, ya, kita gambarkan misalnya ikan nilanya ini, ya, yang kemudian cairan intraselnya misalnya mempunyai konsentrasi atau tekanan osmotik tertentu, kemudian dia dipindahkan ke lingkungan air payau dengan salinitas misalnya 15 ppt, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kondisi, ya, katakanlah di sini tekanan osmotiknya 5, kemudian dia berada di tekanan lingkungan dengan tekanan osmotik misalnya 10, ya, tekanan osmotik. Nah, maka dan ini adalah cairan intrasel yang dikelilingi oleh membran yang semipermeabel, ya. Nah, kalau membran semipermeabel artinya membran yang akan meloloskan air tetapi menghambat semua komponen-komponen atau senyawa-senyawa lain selain daripada air. Itu yang disebut membran semipermeabel. Nah, dengan tekanan osmotik yang seperti ini, di mana kita tahu bahwa dalam osmosis itu adalah peristiwa di mana air berpindah dari tekanan osmotik rendah ke tekanan osmotik tinggi. Jadi, nah, dalam keadaan seperti ini maka terjadilah perbedaan tekanan osmotik, dan perbedaan tekanan osmotik itu akan menyebabkan air berpindah dari dari cairan intrasel dalam tubuh ikan nila keluar. Jadi dia akan bergerak keluar. Jadi
air akan keluar. Nah, kalau air keluar, akibatnya apa? Selnya itu suatu saat akan mengalami pengkerutan, ya. Bagaimana menggambarkan mengkerut ini? Jadi dia bisa mengkerut seperti ini. Seperti balon lah. Anda kalau ada balon yang kemudian mengalami pengempesan, kalau tidak ada udara, ya inilah yang terjadi, ya. Dia akan mengkerut. Dia akan mengalami mengkerut, shrinkle, ya kalau kita di literatur. Dia akan mengalami mengkerut. Kenapa? Karena airnya keluar. Nah, tetapi karena adanya proses homeostasis dari organisme, maka dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami shrinkle, mengalami pengerutan. Maka ketika diibaratkan ada tekanan stres dari arah sebelah kiri yang akan mendorong batu ini meluncur ke sana, maka dari arah sebaliknya akan terdapat juga gaya, kalau katakanlah ini ilmu fisika, yang akan mendorong juga ke sini, yang akan mempertahankan agar batu ini tetap berada di sini. Nah, upaya untuk mempertahankan batu ini ketika ada tekanan untuk membuat dia turun dari sini, itu yang disebut dengan kompensasi. Itu dalam fisiologi disebut sebagai kompensasi. Nah, apa yang dilakukan sebagai kompensasi dari peristiwa keluarnya air dari dalam sel ikan nila keluar ini, sehingga dia bisa menjadi shrinkle, maka kompensasinya adalah dalam bentuk mencegah kekurangan air atau kehilangan air itu dengan cara ikan akan banyak minum, kemudian kurang urin, ya. Nah, itu yang akan terjadi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana hewan akan berusaha supaya berada tetap dalam kondisi homeostasis. Nah, ketika misalnya kondisinya terjadi pengeluaran air dalam selnya ke lingkungan gara-gara perbedaan tekanan osmotik, maka dia akan mempertahankan kandungan air dalam selnya dengan memperbanyak minum dan mengurangi urin. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi, dan ilustrasi-ilustrasi seperti ini akan kita temukan di dalam fenomena-fenomena terkait dengan bagaimana hewan mempertahankan homeostasisnya terhadap kondisi lingkungan. Nah, umumnya terkait dengan homeostasis ini, kita bisa mengkategorikan hewan dalam dua pembagian, ya. Jadi ada hewan yang mengembangkan suatu karakteristik toleransi. Nah, yang saya maksud toleransi itu adalah misalnya ketika batunya terdorong, ya mungkin batunya akan bergeser ke sini, ya. Tetapi pada kondisi ini dia tetap bisa hidup. Artinya apa? Dia mampu melakukan apa yang disebut dengan toleransi. Ya, kita menyebutnya toleransi, mungkin di biologi disebutnya
adaptasi ya, atau aklimatisasi ya. Meskipun sebenarnya kalau secara biologi itu apa yang diistilahkan dengan adaptasi itu beda dengan aklimatisasi. Karena kalau adaptasi ya tentunya kita ingat adaptasi evolusinya Darwin. Sementara pada kondisi yang terjadi di fisiologi terhadap lingkungan, hewan biasanya masih bisa balik ya. Artinya ketika kondisi stres itu tidak ada ya dia bisa kembali ke sini. Nah inilah mungkin gambaran bagaimana misalnya hewan-hewan itu ada yang mampu hidup dari konsentrasi atau salinitas 0 sampai 30 ya, seperti ikan nila. Nah ikan nila itu kalau diadaptasikan, diaklimatasikan secara pelan-pelan, dia mampu hidup di air laut. Nah ikan bandeng juga seperti itu, bisa diadaptasikan di kolam air tawar, dia bisa hidup. Itu namanya dia mempunyai kemampuan toleransi yang luas. Ada juga yang toleransinya rendah. Nah, dalam kaitannya dengan contoh-contoh ini, contoh yang paling sederhana itu adalah bagaimana organisme atau hewan melakukan penyesuaian terhadap suhu. Nah, saya kira kalau kita bicara suhu, maka teman-teman pasti masih ingat bahwa hewan itu dibagi atas dua. Ada yang kalau istilah pelajaran-pelajaran kita yang lalu ya, kita secara sederhana mengatakan hewan berdarah dingin, kemudian hewan berdarah panas. Nah, sementara istilah yang lain adalah ada yang endoterm ya. Kalau hewan berdarah dingin, ektoterm ya. Hewan berdarah panas, endoterm. Jadi ya kita menyebut endoterm berarti produk panasnya dari dalam tubuh ya. Jadi panasnya dihasilkan dari proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian hewan yang berdarah dingin atau ektoterm ini sumber panas dari luar tubuh. Sedangkan endoderm, nah, sumber panas dari dalam tubuh. Nah, kemudian ada lagi satu istilah yang kita sebut sebagai homeoterm dan poikiloterm. Nah, yang sering kita anggap setara atau sejajar adalah bahwa hewan berdarah dingin atau ektoterm atau sumber panasnya dari luar tubuh itu selalu poikiloterm ya. Jadi poikiloterm ini suhu tubuh berubah-ubah. Sementara homeoterm suhu tubuh tetap. Nah, selama ini kita selalu memasangkan bahwa kalau hewannya berdarah dingin, hewannya ektoterm atau sumber panasnya dari luar tubuh, maka pasti dia poikiloterm. Sementara
Artinya kita selalu mengatakan bahwa kalau dia berdarah dingin, dia tidak mungkin homeoterm. Nah, kalau berdarah panas, ya iya. Berdarah panas, endoterm, sumber panas dari dalam tubuh memang akan selalu homeoterm. Jadi, ini akan selalu homeoterm. Nah, dan kita mengatakan bahwa ini ektoterm ini akan selalu poikiloterm. Nah, tapi pertanyaannya, bisa enggak ini begini? Nah, bisakah hewan yang ektoterm itu memiliki suhu yang tetap? Jadi meskipun sumber panasnya bukan dari dalam tubuh, tapi dia akan berusaha untuk homeostasis. Caranya bukan dengan metabolisme, tetapi dengan perilaku. Ya. Contoh, katakanlah katak. Katak itu ketika suhu tubuhnya turun, dia akan berusaha untuk mencari sumber panas yang bisa meningkatkan suhunya. Ya, mungkin dia meninggalkan tempat yang berair, naik di atas batu, menerima panas dari matahari. Ya, ya. Nah, kita tahu ada beberapa metode untuk penyampaian panas ya. Ya, mungkin ini pelajaran fisika lagi ini. Ada yang disebut konduksi. Ada disebut konveksi, ada yang disebut radiasi ya. Jadi kalau konduksi itu kalau misalnya kodok lalu hinggap di atas batu, batunya masih panas karena bekas disinari oleh matahari. Nah, perpindahan panas dari batu ke kodok dalam kondisi persentuhan langsung itu yang disebut dengan konduksi. Nah, ada lagi konveksi. Ya, konveksi kalau cara contoh sederhananya api unggun dikelilingi anak permuka ya. Jadi anak permukanya merasa hangat karena panasnya dihantarkan dengan perantaraan udara ya. Nah, kemudian ada radiasi. Radiasi ini adalah istilah untuk pancaran sinar matahari sampai ke bumi ya. Jadi kalau kodoknya menikmati hangatnya matahari itu radiasi, kalau lewat bukan persentuhan langsung yaitu konveksi, kalau persentuhan langsung konduksi ya. Jadi ya, konsekuensi dari ini kita akan melihat bahwa dia tetap mengalami apa yang homeoterm meskipun tetap ada variasi kayak gelombang lah ya naiklah sedikit begini ya, mungkin kurang lebih seperti itu penggambarannya, bahwa dia selalu berusaha mempertahankan diri pada suatu garis lurus meskipun ada penyimpangan-penyimpangan. Sementara hewan yang berdarah panas ya akan ya kurang lebih seperti ini ya, meskipun juga pada kondisi-kondisi ekstrim kena COVID, kena apa ya, ini akan naik turun juga ya. Nah, jadi ini konsep-konsep dasar yang perlu dipahami.